Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisa kebangkrutan bisnis PT Sariwangi yang akan menganalisa dari manajemen dan mitigasi resiko. Pertama, perkenalkan, nama saya Yunandila dengan NIM 30402100262. Untuk slide yang pertama yaitu akan membahas mengenai uraian singkat perusahaan PT Sariwangi. PT Sariwangi Agricultural Estate Agency atau yang lebih dikenal PT Sariwangi awalnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang trading komoditas teh yang kemudian perusahaan ini bertransformasi menjadi produsen teh. Pada tahun 1962, PT Sariwangi didirikan oleh Johann Alexander Supit dan berkantor di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Dan pada tahun 1973, PT Sariwangi ini berkembang dengan berinovasi mengembangkan teh celup. Pada tahun 1985, PT Sariwangi mengekspor produknya ke luar negeri seperti negara Amerika Serikat, Australia, Inggris, negara kawasan Timur Tengah, dan Rusia. Tahun 1989 ini, PT Sariwangi mengalami kondisi pasar yang bagus dan bekerja sama dengan perusahaan Unilever. Namun pada tahun 2018, PT Sariwangi dinyatakan pailit dikarenakan mengalami kesulitan keuangan. Selanjutnya yaitu faktor penyebab bangkrutnya PT Sariwangi. Pertama yaitu PT Sariwangi salah menginvestasikan modalnya untuk pembuatan sistem drainase untuk penyiraman air. Namun hasil yang diharapkan tidak sesuai hasil yang didapatkan. Kedua, PT Sariwangi sedang mengalami kesulitan keuangan untuk investasi dengan tujuan meningkatkan produksi perkebunan. Ketiga, PT Sariwangi dalam melakukan kegiatan operasional mengalami ketidakstabilan antara pengeluaran dan pendapatan, penghindaran pajak, dan risiko kebangkrutan bersama-sama berpengaruh terhadap biaya hutang. Pembahasan yang selanjutnya yaitu analisis manajemen krisis dari PT Sariwangi. Pertama yaitu identifikasi krisis. PT Sariwangi tidak dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan terlalu fokus pada tujuan untuk mengekspansi perusahaan lebih besar tanpa memperhatikan kejelasan tujuan perusahaan. Tantangan yang akan dihadapi selanjutnya, komitmen terhadap suatu produk, feedback atau kritikan dari konsumen, dan kompleksitas tugas yang dibawa. Untuk yang kedua yaitu analisis krisis. PT Sariwangi terlalu fokus pada tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk mengekspansi perusahaan lebih besar tanpa memperhatikan banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Hal ini menunjukkan kegagalan manajemen dalam mengelola perusahaan dan menghadapi tantangan yang ada. Kemudian, PT Sariwangi tidak sepenuhnya menerapkan teori goal setting atau penetapan tujuan. Hal ini menunjukkan kegagalan manajemen dalam merumuskan tujuan dan strategi yang jelas untuk mengembangkan perusahaan. Selanjutnya yaitu tahapan krisis yang dialami oleh PT Sariwangi. Pertama yaitu penurunan penjualan. PT Sariwangi mengalami penurunan penjualan di tahun 2015 karena persaingan yang semakin ketat di pasar teh. Kedua yaitu kebangkrutan. Pada tahun 2018, PT Sariwangi dinyatakan pailit karena tidak bisa membayar cicilan kredit utang ke Bank ICBC Indonesia. Ketiga yaitu proses hukum. Tahun 2018 juga PT Sariwangi dan PT Maskapai Perkebunan Indoor Sumber Watung tetap tidak bisa menjalankan perjanjian dan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Slide yang selanjutnya yaitu resiko yang dihadapi oleh PT Sariwangi. Pertama, resiko pasar.
Resiko pasar merupakan resiko yang dialami oleh perusahaan karena kegagalan di dalam memasarkan produknya. Pada kasus ini, PT Sariwangi kurang inovatif dalam mendeteksi target pasar di Indonesia. Mereka tidak mencoba untuk mengeluarkan produk baru seperti teh kemasan dalam botol. Untuk yang kedua yaitu resiko solvabilitas. Resiko solvabilitas adalah resiko bahwa bisnis tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya saat jatuh tempo untuk nilai penuh, bahkan setelah pelepasan asetnya. Pada kasus ini, PT Sariwangi bersama perusahaan afiliasinya, PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung, terjerat utang hingga 1,5 triliun. Namun hingga tahun 2018, kedua perusahaan tersebut tidak bisa membayar utang mereka. Untuk selanjutnya yaitu analisis kebangkrutan PT Sariwangi dengan menggunakan teori goal setting. Pertama yaitu clarity atau kejelasan. Tujuan yang disampaikan harus spesifik sehingga mengarahkan seseorang pada hasil yang lebih tinggi daripada tujuan yang masih bersifat umum. PT Sariwangi tidak menerapkan tujuan tersebut dan kejelasan bagaimana tujuan yang dimiliki perusahaan ini hanya mengekspansi tanpa kejelasan yang spesifik. Bagaimana menempuh tujuan tersebut, kiat-kiat dalam menempatkannya, hingga batasan yang jelas agar tidak ambigu. Jalan atau tantangan. Tujuan harus memiliki tantangan yang sulit untuk memotivasi seseorang agar meletakkan usaha yang lebih untuk menggapai tujuan. Tantangan yang dihadapi Sariwangi sendiri adalah inovasi. Namun jika dilihat secara jelas, PT Sariwangi terlihat kurang inovatif dalam mendeteksi target pasar di Indonesia. Mereka tidak mencoba untuk mengeluarkan produk baru, salah satunya adalah teh dalam bentuk lain, misalnya botol ataupun gelas. Selanjutnya yaitu komitmen. Jika dilihat dari sistem bisnisnya sendiri, PT Sariwangi tidak berkomitmen dengan produknya sendiri. PT Sariwangi lebih memilih membuat produk baru dibandingkan dengan mengembangkan produk lama mereka yang pada saat itu masih disukai masyarakat. Kemudian feedback atau umpan balik. Sariwangi lebih memilih membuat produk baru yang walaupun inovasinya tidak baru, bahkan lebih mencontek dari perusahaan lainnya seperti PT Sosro, misalnya produk botol. Padahal masyarakat lebih suka Sariwangi dengan produk teh celupnya. Sayangnya Sariwangi tidak menanggapi umpan balik yang diberikan masyarakat ke mereka. Selanjutnya, kerumitan tugas. PT Sariwangi tentu memiliki kerumitan mengenai tugasnya. Produk-produk teh Sariwangi memiliki variasi dalam jenisnya, akan tetapi tugas tersebut seperti tidak ada gunanya. Lagi-lagi Sariwangi lebih memilih membuat produk baru yang tidak memiliki inovasi yang cukup baik. Mitigasi risiko pada perusahaan PT Sariwangi. Pertama, fokus pada penguatan brand Sariwangi. Kedua, sebaiknya melakukan inovasi terhadap produk, misalnya membuat produk Sariwangi dalam kemasan atau siap saji atau minum. Ketiga, melakukan kebijakan keuangan dengan prinsip kehati-hatian. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, dan dapat disimpulkan bahwa penyebab kebangkrutan PT Sariwangi adalah PT Sariwangi terlalu fokus terhadap tujuannya untuk mengekspansi perusahaan lebih besar tanpa memperhatikan kejelasan tujuan, tantangan yang akan dihadapi, komitmen terhadap suatu produk, feedback atau kritikan dari konsumen, dan kompleksitas tugas yang dibawa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya
Dan jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.